Kapolda Metro Jaya bicara soal ormas perilaku preman, rakyat butuh hasil nyata, ditulis oleh X Hardi di seaworld.com. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bicara soal keamanan di Jakarta. Jakarta harus aman dari gangguan ormas berperilaku preman. Hari ini alhamdulillah situasi Jakarta terkendali sampai dengan hari ini, kata Imran tadi sore. Fadil Imran kemudian menyinggung soal ormas yang berperilaku preman. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas ormas-ormas yang berperilaku preman tersebut. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman, kata Fadil Imran. Dia mengatakan tidak ada ruang bagi pelaku premanisme di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dia juga menegaskan negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi, katanya lagi. Dia kembali menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang berlaku preman. Ormas preman bakal ditindak tegas. Kita semua tahu siapa ormas yang berperilaku kayak preman barbar tersebut. Ormas yang selama ini selalu dibiarkan dan tidak dibasmi sampai rata. Ormas yang selalu bikin onar, biang parasit di negara ini, tukang sweeping seenak jidat, sering pakai kekerasan dalam melakukan penindakan terhadap sesuatu yang tidak mereka sukai. Sering pula melakukan intimidasi dan persekusi terhadap seseorang yang dianggap lemah. Di mata mereka, pemerintah seolah tidak sah, hukum seolah tidak berlaku, mereka ingin bebas melakukan apapun. Apakah penindakan terhadap mereka dikhawatirkan bakal tersangkut kasus HAM? Mereka itu kelakuannya seperti bukan manusia. Mereka sweeping, intimidasi, ancam, persekusi, pakai kekerasan dan mulut kotor. Apakah itu sesuai dengan semangat HAM? Kalau mereka ingin berperilaku barbar dan kayak preman, harusnya ormas jangan merengek kalau ditindak pakai gaya barbar juga. Coba pikir. Negara bukan kali ini kalah dengan ormas ini. Sudah berkali-kali dan tidak terhitung lagi. Bikin kerumunan seenak jidat. Kita tentunya ingat penyidik yang mau memberikan surat panggilan kedua, tapi dihadang oleh anggota ormas ini. Mereka baru gentar dan ciut ketika mereka kembali dengan pasukan Brimob. Sebenarnya rakyat sedang menunggu langkah nyata untuk tempeleng ormas ini. Apalagi junjungannya yang pengecut. Besar nyali, tapi pengecut. Mulut garang kayak singa, tapi nyali kayak kelinci gemetaran di depan pemangsa. Rakyat sangat menunggu agar pemimpin ini bisa diangkut dan diproses hukum. Dan pendukungnya yang terbukti bikin ulah juga diciduk satu persatu. Percayalah, aparat bakal dapat tepuk tangan paling riuh dari seluruh rakyat Indonesia yang waras dan cinta NKRI. Idam Aziz meminta kepada seluruh pihak, termasuk ormas, agar patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengingatkan ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum. Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum, ujar Idam. Idam Aziz memastikan Polri akan mengusut tuntas semua kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, termasuk dugaan pelanggaran protokol kesehatan di beberapa acara yang dihadiri imam besar ini. Polri selalu mengedepankan asas salus populi supreme lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, katanya. Kabarnya, minggu depan dia akan dipanggil dan ada potensi dia akan membawa massa untuk menemaninya. Massa pendukungnya sudah terkenal bandel dan tukang demo, dikit-dikit turun ke jalan. Kalau sampai turun ke jalan, artinya akan ada kerumunan baru yang berpotensi menciptakan klaster baru. Mereka tidak akan peduli meski saat ini sedang pandemi. Pemerintah dan hukum tidak pernah ada dalam kamus mereka. Mereka selalu anggap imam besarnya jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan pemerintah atau presiden. Rakyat sebenarnya tidak ingin terlalu banyak mendengar harapan, mereka ingin bukti nyata. Ibarat mereka tidak ingin cuma melihat cahaya petir dan mendengar suara guntur, tapi hujan tidak pernah turun. Sekarang,
Ormas gaya preman ini malah sudah punya pasukan pengawal junjungan dan berani usir polisi. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini memalukan? Jangan sampai ini jadi pepesan kosong yang menguap tanpa kejelasan. Rakyat sudah gerah dengan kelakuan ormas satu ini. Sikat saja kalau memang salah, tak perlu pakai peringatan lagi. Bagaimana menurut Anda?